Good morning everyone. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Semoga suara terdengar dengan jelas. Saya sudah mulai menyiapkan sarapan saya. Half of my full ripe avocado. Kita menyapa teman-teman yang sudah mampir bergabung. Hi, welcome. Kita berdoa dulu. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini saya Dave Hendrik sambil menanti teman siaran saya Iwet Ramadan bisa menyapa Tita yang di BSD, yang lagi di Makassar, yang di Manado, yang di Malang, yang dari Legian, dari Jogja, Santi yang ada di Utah. Seksi banget. Matangnya asiknya. Hmm, hmm. Kemarin saya nggak makan malam, jadi bangun pagi hari ini. Lapar. Kemarin tuh aku terakhir makan jam berapa ya? Makan siang jam 1. Jam 1. Hmm, pas matangnya. Ada yang bilang, aku katanya cantik kayak aku. Yes, darling. Hmm, hmm, hmm. Kalau udah matang gini enak nggak usah pakai apa-apa. Apa sarapan teman-teman sekalian pagi hari ini? Good morning yang ada di Toronto sudah sarapan? Udah malam dong ya. Nah, sepanjang menyaksikan Devi Wet siaran pagi, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang menikmati sarapan pagi, siaran pagi kita. Juga tap-tap sepanjang acara berlangsung. Also, join our fans club yang ada di atas hati orange. Ya, teman-teman di Singapura kan banyak tuh orang Indonesia yang di Singapura. Ceritain dong kalau siaran, kalau Dave Iwet tuh Senin sampai Jumat menyapa teman-teman di TikTok ya. Kalau ketinggalan streaming live-nya, bisa gabung nanti di uploadernya. Banyak teman-teman yang ibu rumah tangga baru bisa nontonnya malam-malam gitu kan pada saat free time, ria-ria di kasur. Kan? Kapanpun teman-teman bisa dan sanggup, aku harap teman-teman bisa menikmati siaran pagi kita. Siaran pagi yang nggak penting, tapi berpengaruh. Karena rata-rata obrolannya suka nggak penting, tapi semoga tetap bisa memberikan pengaruh. Minimal to start your day in a very good mood. Bener nggak Lila? Kata Lila, oh startnya very early. Biasa. Aku udah standby dari tadi. Aku pikir, udahlah, nyalain aja. Nggak. Hmm, Siapa yang semalam terjebak macet di jalanan kota Jakarta? Coba tinggalkan di kolom komentar. Tinggalin hati yang semalam lebih dari biasanya bergumul dan berjuang di jalanan kota Jakarta. Aduh banget ya. Semalam tuh very dreadful. Lila, kamu kebanjiran. Kamu tinggal di daerah mana? Masuk ke rumah nggak? Olins, astaga, banjir masuk rumah, dijemput. Aduh Lila, I'm so sorry for that. Hmm, nggak enak banget. Di Malang juga banjir. Oh, berarti Malang juga kemarin hujan dong ya. Ada Juan yang bilang banjirnya masuk rumah. Aduh, di Jakarta mana tuh? Blunish juga banjir, Kak, perjalanan pulang ke kantor. Iya, Mela, Cempaka Putih banjir, Om Dave. Hujannya rata, bener. Cuman 10 senti sih, kata Lila. Tapi kesel. Samarinda banjir, macet. Semarang juga. Bandung juga. Bandung juga banjir ya. Kayaknya kemarin berarti hujannya rata ya. No wonder tau gak sih, panasnya tuh belakangan tuh nggak nalar banget gitu. Emang udah kayaknya ditunggu dan dinanti deh hujan semalam tuh. Tapi ya itu downfallnya dari hujan tuh, macetnya minta ampun. Semalam saya jalan dari Sudirman nganterin Hana ke Blok M, ke MRT Blok M. 2 jam loh. 2 jam loh. Ambon panas terik. Makassar hari ini panas cerah. Bali hari ini panas. Oke. Memang berarti ada yang lagi di IGD. Cepat pulih ya sayang ya. Memang berarti sebenarnya ya, dari kemarin panas itu tuh karena mau turun hujan. Apa gimana sih? Palembang malah hujan terus. Oh gitu. Jadi tiap hari hujan tuh di Palembang. Batu Licin terang. Batu Licin tuh di mana ya? Coba deh pengalaman. Pendidikan geografi aku agak kurang nih. Bekasi panas selalu. Hai kamu yang ada di sebelah sana. Oh, Batu Licin tuh Kalimantan Selatan. Eh, Oh, hai. siapa asal Batu Licin? Tuh, ada yang bilang katanya Batu Licin panas.
Siapa Ada asal Batu Licin? ada geng duet di Batu Licin. Siapa asal Batu Licin? Ada geng duet di Batu Licin. Bogem nih. Marah aja. Bogem Dikit-dikit tuh teke, dikit-dikit bogem. te- teke. Ya Allah, bercandaan lu kuno kayak Andin. Biar gimana pun juga Andin ikonik. Justru orang-orang ikonik itu punya ciri khas. Bercanda Hmm. tua, gayanya tua. Itu ikonik namanya. Ya kurang Hmm. ikonik apa? Mau konser 25 tahun ya kalau nggak ikonik ya apa toh? Nah, tanggal berapa kemarin Andin bilang 15 November ya? Bodoh. Ih, ya. Ih, ya Tanggal ampun berapa? kasar banget. Kasar banget. Oh, Andin, aku udah punya Mulai. sepatu baru. Mau pakai pergi ke konsernya Andin. Kayak influencer-influencer di TikTok. Terus nggak kedengeran tapi karena si itu lo apa tuh namanya canceling noise lo terlalu berlebihan, nggak kedengeran ya. Lo mau gimana juga nggak kedengeran. Kok gue nggak dapet? Gue nggak dapet tahu. Ih, kenapa? Gue belum buka. Gue sengaja pengen buka di sini supaya first reaction gitu, kayak influencer-influencer. Gue paling takut lo Oh, first in. oh patutnya. Oh, Oh, apa ini tuh? sepatu gue banget nih. Oh, Oh, Belgian loafer. Kalau gue nggak salah ini disebutnya oh, Belgian loafer. Ini kan yang gue bilang sama lu, Wet, gue pengen nyari deh sepatu buat collab. Gue pengen bikin Belgian loafers karena sih ada desainer yang gue suka tuh Isaac Mizrahi, Isaac Mizrahi. Suka koleksi Belgian loafer, and I love Belgian loafer. Ini bukan sweat ya guys, ini bahannya apa? itu corduroy. Corduroy. Ya Ah, kan ada sulurnya kan itu? gajah dong kalau ada sulurnya. Gajah ada belalainya. Oh iya, ada garis-garisnya. Iya, sulur namanya. Bagus ya. Oh, oh gitu. Pakai deh ke konsernya Andin. Oh, kurang pendek nggak sih kalau buat jadi Belgian lover? Apanya? Itu tuh si lidahnya itu tuh yang atasnya, nah harusnya di bawahan dikit. Gitu ya. Heeh, heeh. Pedro tuh apa sih web lokal atau apa sih namanya? Dia apa ya? Interlokal dia kak, interlokal. Tapi beneran ada loh orang yang ngomong kalau produk luar itu interlokal. Masa sih? Demi Allah, waktu itu gue itu depan mata gue ke alun-alun Grand Indonesia. Oh, Iya, terus udah gitu bilang kan, misalnya ini bagus sekali ya Mbak ya, iya gitu kan. Terus udah gitu, ini lokal Mbak, iya tapi bawahnya interlokal, hah? serius nek. Dia nggak maksud kali ya. Terus dia juga, maksud aku import Kak, gitu katanya. Ngomongin soal produk lokal, lo ada yang tahu nggak kalau bulan Oktober ini adalah bulan ekonomi kreatif? Tahu dong gue, karena kemarin kita lagi sibuk syuting, lu sibuk bikin konten. Take lu tuh sampai 10 kali. Videonya cuma kurang dari semenit. Ya, tim duet lagi sibuk pasang lampu, udah keringetan, Hana blow-nya sampai udah lepek, Tiara blow-nya sampai udah lepek, sampai udah dredeg. Lu sibuk bikin konten sendiri. Egois Anda sebagai leader. Halo, saya Iwet Ramadan. Jarang-jarang kan Iwet bikin video. Ini adalah produk lokal. Dalam hati gue gini, gimana Lah, empatimu? nggak, gue cuman gini, tar dulu pelan-pelan, satu-satu, ya. Kan mereka lagi kerja, ngapain gue ikut-ikutan? Mendingan gue bikin sesuatu lagi gitu kan, yang produktif. Iya nggak? Iya dong. Lu Eh, atur aja gimana brengseknya botak. Boleh nggak gue balik lagi nih ke bulan kreatif? Gila ya lo. Oktober bulan kreatif. Iya, jadi ternyata ada Hari Ekonomi Kreatif, tanggal 24 Oktober, which is besok. Gitu. Jadi makanya sepanjang bulan Oktober ini dijadikan sebagai bulan ekonomi kreatif, bulan ekraf, di mana apa namanya? Iya, tujuannya tuh supaya bulan ini tuh orang
mengapresiasi produk-produk ekonomi kreatif dengan berbelanja. Kenapa sih lo ketawa? Nggak, gue nunggu lu titik. Elvis Presley. Terus lanjut, silakan dilanjut. Dilanjut, Gue nggak suka senyum lo. dilanjut ganteng, Kasep. Dilanjut. Sok atuh, sok kalebet, Kesel kalebet, banget. kalebet ganteng, sok Kasep. Iya, tahu ah. Sok kalebet. Kalebet apa sih, Pok? Bukan kalebet juga. Kabelet, kelebet, kemenit, Tahu ah, kelebet. capek ah. Kesel banget. Jangan capek-capek, Iwet. Siaran kita nih memang begini, siaran kita ini nggak penting, tapi Udah beli biar nggak capek. magnesium. Magnesium. Terus sama omega kompleks. Gue udah beli biar nggak capek. Masih capek apa nggak udah minum itu? Abis minum magnesium semalam dan ternyata gue baru tahu minum magnesium itu malam ya. Ya kan gue nggak tahu. Kenapa sih? Mm-mm. Tidurnya enak kan kalau habis minum magnesium? Iya, lebih rileks semuanya gitu. Nah, balik lagi. Jadi, bulan ini tuh sebenarnya didedikasikan untuk para pelaku ekonomi kreatif supaya ekonomi kreatif itu tumbuh dan berkembang. Ajakannya adalah apresiasinya apa? Yuk kita beli produk-produk brand lokal, barang-barang lokal yang memang menjadi kreativitas dari para pelakunya gitu. Gue tuh kemarin ya gini, gue setuju kalau lo bikin video mempromosikan brand lokal, tapi kemarin kan gue nguping tuh si Iwet bikin konten. Guys, aku bikin video nih untuk memberikan apresiasi kepada brand lokal. Gue udah nunggu. Pakai brand lokal apa ya? Gitu kan. Gue juga soalnya kemarin pakai brand lokal. Pakai apa tuh dia abu-abu, terus dia gini, ini adalah brand lokal guys, mereknya aduh, rompinya satu set sama celananya nih, apa ya mereknya ya, oh mereknya Mashiro Co guys. Gue gini, brand lokal sih boleh brand lokal ya, Mashiro Co. Terus gue juga pakai brand lokal ya, mereknya Fashion Today by Alice Norin. Begitu tadinya gue gini, gue juga kali ya bikin video ya brand lokal. Tapi kok kayaknya brand lokal temen gue Mashiro Co satu set 3,5 juta, brand lokal gue satu set 200.000. Sanggup nggak sih aku Nggak. bersanding? Nggak 200.000, 400.000. 400.000. Ya 400 sama 3 juta. Halo. Ya, Gue kan langsung, gue pas pakainya lagi pakai itu. Kenapa sih? oke, belanjalah produk lokal. Ya kan, lu bikin juga dong videonya. Mengapresiasi. Udah ganti baju. Iya, tinggal pakai lagi. Allahu Akbar. Gila ya, ribet banget. Kemarin tuh gue ngerasain jadi orang kerja di Jakarta loh. Gitu. Gimana tuh? Gimana tuh rasanya tuh? Gue mau cerita aja sama geng duet ya. Kemarin tuh kan abis siaran, aku langsung buru-buru nyari taksi pergi ke 25 Hour. Ya, udah gitu kan kita syuting isi YouTube kita, jadi ditunggu kontennya. Ada tampilan baru. Syuting itu sampai gue mau sekalian ngingetin, geng duet, si kemarin tuh kita makan siang 25 Hour, dia itu ada program lunch. Lu sempat nggak sih, Wet? Program lunchnya itu di 25 Hour 250.000 plus. Jadi udah dapet 5 courses meal. Jadi dapat appetizer, dapat main course. Kemarin main course-nya gue pilih ada ikan, ada burger, gue pilih burger. Terus appetizer gue pilih taco. Terus dapat side dishnya ada salad, ada French fries, ada ada dessert gitu ya, ada coffee and tea sama air putih. 250.000 plus. Baru acaranya. Kok acara sih? Apa namanya ya? Paket. Bukan paket. Promo. Program. Programnya 250.000 plus. Terus Iya. ya udah gitu. Terus tim kita tuh sampai nggak makan siang loh kemarin, Wet. Oh gitu, kenapa?
Karena nggak ada waktu dan mepet. Ya kan? Kan dikasihnya cuma dua. Terus ya udah mereka sibuk sendiri. Naknu gue tawarin, Hana ikut makan aja yuk sama aku. Enggak kak, aku makan sehari cuman sekali. Aku pilih hari ini makannya malam aja. Aduh kok kasihan banget sih ini anak-anak gitu ya. Udah selesai syuting jam 3 Simbawati gini. Sekarang kita makan ya. Nggak keburu, kata Tiara. Kita kan harus ke TikTok. Kemarin kan kita janji meeting ke TikTok jam 3.30, setengah 4. Kata Tiara, Heeh. aku udah cek di Maps, macet, macet mbak, yuk kita mendingan jalan. Dan emang bener, ke TikTok itu kita 1 jam, wet. Macet banget. Hmm. Mm-mm. Jadi tuh anak-anak belum makan dong. Meeting di TikTok 2 jam. Selesai gitu. Astaga, ini gelap banget cuaca Jakarta. Terus Melinda, siapa sih? Meli ya? Melida? Iya ini udah hujan. Aku gini, ih kamu juga udah mesti pulang. Enggak kak, aku pulangnya biasa di atas jam 6. Oh ya udah deh, udah selesai kita ya. Ya kita pulang ya gitu. Terus Hana bilang gini, aku mesti buru-buru sebelum jam 7 aku udah harus nyampe ke tempat penyewaan alat. Wah, gitu. Ya udah aku anterin kata Mbak Wati. Keluar dari Sudirman, ngek, nggak gerak. Kata Hana, nggak keburu mbak, aku nyari MRT aja. Hujan deras, Bo. Dia nyari MRT, mau nguber ngebaliin alat. Kita turunin ke Blok M. Dari Sudirman ke Blok M, lo tanya berapa jam? 5 jam. Nggak usah lebay. Salah lagi. 1 Melinda, jam. 2 jam, Wet. 2 jam. Jadi nyampe Dua nggak jam. jam 7 dia? Dia nyampe di, kita dropin di Plaza Blok M, Hana, sama Tiara, Mm-mm. jam 7. Jadi dia naik MRT menuju Lotte Fatmawati. Mm-mm. Terus? Paling lat ditunggu sama orang pengembalian alat 7.15, tokonya tutup. Terus? Itu udah jam berapa? Nyampe di Blok M? Jam 7 kurang 5 lah gitu. Nyampe nggak di Semua jam 7.15? kayaknya sih, karena Mbak Wati gini, kabarin ya Hana kalau nggak nyampe. Kalau nggak nyampe kan berarti kita harus Heeh. nyewa lagi sehari. Hana tuh pengen nguber supaya nggak nyewa Oh. lagi sehari untuk menghemat waktu. Oh. Paham? Mm-mm. Ya udah, terus gue tuh tadinya abis selesai pulang dari meeting sama TikTok, gue tuh pengen pergi acara Halloween-nya Axio, wedding Mm-mm. vendor. Aduh, tapi gue udah capek banget, Wet. Itu udah jam 7. Lelah, badan aku rentek, nggak sanggup. Gue pulang Mm. aja another an hour. Gue mesti Mm. membayangkan, gue mesti berjuang ke Gandaria. Aduh, gue janjian sama Doni sama Vincent, gue gini, sorry ya, gue nggak sanggup. Gue nggak kuat, Mm. jalanan macet sekali. Akhirnya lo nggak pergi. Nggak pergi. Iya. Aku juga kemarin cancel satu acara. Akhirnya nggak kuat juga gue. Ya kan? Semalam tuh jalanan Jakarta tuh nggak masuk akal. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kombinasinya emang mak jos ya kemarin ya. Mm-mm. Ya. Kalau nggak salah ada jalanan ditutup juga. Hujan lebat Oh, sekali. Nah itu acaranya Rio. Cancel gue yo. Nggak iya. keburu sama satu lagi meeting gue nggak kelar di PS. Aduh, itu sih ampun loh gue. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Mm-mm. cuman ya itulah resiko kita hidup di Jakarta ya. Mau gimana? Masih mending kita di dalam mobil nggak Mm-mm. kehujanan. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ada kunjungan Mm-mm. presiden, jadi tutup Mm-mm. jalan. Mm-mm. Oh, Benar. gue saking paniknya ya Iwet ya takut jalanan macet. Hari ini tuh gue ada undangan di Grand Indonesia dari Mont Blanc. Gue langsung bilang ini, aduh maaf ya gue nggak datang deh, nggak kuat, Jadi lo nggak datang nggak undangan datang. Mont Blanc. Gue tuh paling males sebenarnya kalau undangan di GI Wet. Susah Wet, parkirnya susah, pulangnya macet, repot Wet. Ampun, maaf. Hmm. Jam berapa emang undangannya? Bukan urusan lu Wet, biar hidup gue menjadi tanggungan derita hidup gue aja Wet. Oh ini lagi main salah-salahan nih. Gue belum tahu nih ya. Gue lagi berusaha menggunakan empati gue untuk tahu apa sebenarnya nih akar permasalahan dari kejudesan ini. Emang menurut lu gue judes? Gimana geng duet? Kita serahkan aja kepada geng duet nih ya. Perasaan geng duet dengan dedes-dedesan ini dari tadi tuh apa kira-kira gitu ya? Kira-kira apa? Say, gue tersentuh loh sama Eh, geng duet Wet. Kenapa? Gampang Kan tersentuh lo ya orangnya ya.
Ya, memang biasalah cowok-cowok jelang andropos kan begini, wet. Lo suntik testosteron deh, Bo. Gimana tuh? Kan kemarin kita membahas, kan gue kalah kemarin ya. Kan kita membahas, gue kok kayaknya jarang ya menerima romantisme di dalam hidup gue. Ingat nggak? Ingat Lo ya? sempat bilang tuh, gue kalah set hari ini. Terus gue bilang, kenapa? Terus ntar aja gitu kan. Terus lo nggak jadi bahas tuh. Iya, terus kan lu bilang gini, geng duet, coba dong DM si Dave gitu. Kasih dia romantisme supaya dia hatinya Mm-mm. berkembang. Gue Mm-mm. seharian kemarin itu terima DM loh dari geng duet. Oh ya? Oh ya? Udah gitu, Seharian? seharian. Kata-katanya manis, Terus? manis banget. Apa aja misalnya? Romantis kayak yang gini, Om Dave, aku kirimin, mulai dari yang gini ya, aku kirimin konten gitu, konten. Ada yang kirim konten Mm-mm. ayat Al-Quran, ada yang kirim konten ayat Alkitab gitu. Mm-mm. Just so Mm-mm. you know Om Dave that you matter Mm-mm. gitu. Ada yang Oh, iya, ada terus? yang kirim emoticon, ada yang gini. Om Dave, kapan ada yang kirim puisi apa? Ada yang bilang gini, iya gue kirim, gue bilang aku disuruh Mas Iya, Iwet. sialan deh Sinaren. Mm-mm. Ada yang kirim Terus? ada yang kirim Eh, eh. puisi, ada yang kirim Oh ya? puisi. Dan untayan Terus? katanya tuh bagus-bagus. Ada yang Tom gini, Dave, kapan ke Heeh. Bintaro? Yuk makan sama aku yuk gitu. Just so you Heeh. know, Heeh. kamu tuh banyak yang sayang loh. Gitu-gitu kan. Oh, oh ya? Heeh. Terus Oh, terus? ada teman gue berusaha romantis gini. Oh, Heeh. Heeh. dan ini bener ya, dia bilang gini, just to prove that romanticism is not dead. Dia bilang gitu. Heeh. Here, I Heeh. make you a poem for you. Dia bikinin Oh. dia bikinin puisi gitu ya. Just to Heeh. prove katanya, romanticism is not dead, bahwa generasi ini nggak cuman bisa chatting dengan kalimat yang pendek-pendek gitu. Dikirimin Heeh. puisi. Terus gue kan sepanjang Heeh. malam gue berkembang gitu ya. Terus gue mengingat-ingat, ternyata gue ada beberapa bagian romanticism yang gue alami yang emang gue simpan buat diri gue dan nggak pernah gue ceritain. Jadi nggak Heeh. 100% true tuh kalau gue tuh nggak pernah menerima romanticism in my life. Oke, terus Lu pernah nggak dibikinin lagu? dibikinin lagu nggak dong? Nggak, belum pernah. Gue pernah. Sama siapa? Musisi Sama mana yang membuatkan lo lagu? Baby Romeo ya? bunga terakhir. Na, 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 na. Bukan dong. Sama siapa? Ada dulu gebetan. Kayak komposer. Nah, dia bukan komposer, dia memang suka nyanyi aja, suka nyanyi gitu. Jadi, Oke, terus. gue kan, music is not my language, lo tau dong, ya kan? Ada orang-orang kan yang sangat in tune dengan musik ya kan gitu. Nah, ini orang tuh memang kayaknya bahasanya tuh emang musik gitu. Jadi, tapi dia bukan musisi, tapi dia bisa nyanyi dan dia bisa appreciate lagu gitu. Terus dibikinin lagu yang menggambarkan perasaannya dia gitu. Terus tiap kali masuk mobilnya dia gitu ya. Jadi lagunya itu dia udah pilihin yang menggambarkan rasa yang dia rasa gitu di dalam mobil. Oke, terus. Iya, itu kan salah satu bentuk romanticism dong. Oh, iya Iya dong, iya kan? dong. Uh, Iya, cuma lo pada saat itu kan love language lo kebendaan ya, jadi dikasih lagu tuh lewat buat lo. Namanya juga masih muda, Wet. Biar kata gue penyiar kan gue nggak ngerti lagu ya. Dia udah nyiapin playlist gitu ya. Udah nyiapin playlist gitu. Terus ya, so diputar gitu. Sementara gue gini, ini lagunya apa sih? Terus gini, listen to the song. Dalam hati gue gini, anjrit, listen to the song gitu. Aduh, dia berharap gue tahu lagunya. Jadi gue gini, bagus banget lagunya. Gitu. Kenal nggak lagunya? Tahu nggak lagunya? Lagu Mandarin ya? Terus? Gitu. Iya, lagu Mandarin. Gue gini, oh aku nggak bisa bahasa Mandarin. Soalnya waktu itu
si Pitung, datingan gue. Oh, si Pitung. Mm-mm. Terus. Ini lagunya ini artinya, iya lucu banget. Aku bilang ini, aku tuh cuman tahu lagu bahasa Inggris. Oh iya iya iya. Ntar next time dia puterin lagu lagu bahasa Inggris. Itu kan beda ya, tapi that's romance, I think. Ya, nanya sebentar, nanya izin bertanya. Dibikinin lagu apa dibikinin playlist? Dua hal, Dua-duanya. dua-duanya. Dibikinin lagu dan juga dibikinin playlist. Iya, iya, Mm-mm. iya, iya. Mm-mm. Ntar Iya, kalau iya. ada pas lagu apa gitu, ntar dia sambil nyetir, dia pegang tangan gue. Eh, Eh, iya, 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 iya. Manis, manis. Manis. Sayangnya lu Mm-mm. jangan nanya ke gue lagunya apa ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan pernah, ya Iya, kan? pernah. Terus apa lagi Eh. ya? Jadi hidup gue nggak Lo, kering. lo lupa Amir dengan mawar merah di bawah jam PS. Itu kan juga menurut gue romantisism loh. Iya. Iya, pernah berarti. Tapi ya abis kan Amir selingkuh sebel gue. Ya ya itu ya romance lah. Ya Iya, romance, iya, romance. iya kan? Itu romance Terus itu. romance. Dimasakin tuh gue juga pernah. Nah, tuh kan pernah berarti. Lu tuh fokus sama sakit-sakitnya aja, manis-manisnya lu Iya, lepeh. iya. Iya kan? Gue Itu yang lagi, gue bilang kemarin. iya. Gue, Heeh. gue dimasakin babi kecap. Eh, itu martabak pecenongan tiba-tiba hadir dalam plastik. Nah, Iya, iya, iya. Kan gue, pernah. gue Nih cerita ya, gue, this is iya, one iya. thing. Nih, one thing ya. Kemarin tuh waktu, jadi kita ceritain aja ya. Kita kan kemarin tuh syuting satu program baru lah buat kanal Duet, ya kan? Namanya Just Duet. Jadi Just Duet tuh bener-bener obrolan kita berdua aja. Kenapa kita bikin? Karena kan juga banyak yang bilang, Kak, kita tuh sebenarnya cuman pingin kalian berdua aja ngobrol. Ya udah kita bikinin gitu kan ya. Nah, salah satu topiknya nggak akan kita spill, tapi bicara soal itu tadi tuh memori gitu. Nah, Dave itu fokusnya sama memori sakitnya doang. Iya kali ya. Iya, sementara kalau gue justru memori sakitnya hilang, Bo. Enggak, Mungkin gue ya. semuanya gue ingat. Semuanya gue ingat kalau gue. Iya, Iya, kemarin setelah gue korek-korek pengalaman gue sambil baca-baca iya. DM, gue gini, oh ada ya. Heeh, Gue pernah sih kayak heeh. Ke dimasakin, pain-nya doang. iya, Bener. dimasakin 5 courses Iya. meal, gitu gue pernah. Nah, tuh. Iya pernah. Iya. Nggak Oh, mungkin. nih, Nggak mungkin lo nggak ingat. nih. Gue lagu mungkin nggak tersentuh, ya. Kan gue suka kata-kata, tulisan, ya. I don't know kalau orang zaman sekarang masih suka melakukan itu nggak sih, yang kirim email surat cinta, kirim love note physical. Gue kan lemah banget tuh terima-terima begituan tuh. Ini dia ngirimin surat cinta tiap hari. Tuh. Di post di salah satu platform gitu. Nah, zaman dulu guys, Dave masih ngehe, Maksud, ya. Maksud tuh gini, basi, gitu. enggak, ya, gue di depan orangnya gini, oh iya bagus gitu. Tapi gue pas terima itu gue meleot, gini. Ih, Ah, Dia tuh agak lebih gampang melewat tuh akhir-akhir ini guys. heeh. Zaman dulu dia nggak gini. Terus sebenarnya yang gue suka ya, romance. Gue tuh suka romance yang kelihatannya tidak direncanakan, Wet. You know? Lah sama kan sama gua. Ada yang boleh kali sekali-sekali kita sama. Halo, apa sih? Oh, gue tahu nih maksudnya dia kalah kemarin kenapa? Kayak nggak ada persiapan ya lo kemarin ya. Iya, gue gak bisa spontan gitu. Kayak keluh. Gitu. Ya. Gue tuh suka romance yang sifatnya spontan. Gue nggak tahu apakah emang udah direncanakan atau tidak, tapi tertangkapnya tuh kayak spontan. Misalnya gitu ya, kan kita kan kalau punya pacar atau gebetan kan kita senang mamerin dia ke teman-teman. Iya apa nggak? Gue nggak. Gue iya. Oke, iya, gue nggak. Itu gue dari dulu banget, Wet. Nggak tahu kenapa. Mungkin Leo kali ya. Leo, gue nggak ngerti deh. Pokoknya gue tuh seneng. Nggak semua ya? Leo. Gue nggak tahu kenapa gitu. Jadi gue seneng aja gitu mamerin ke teman-teman gue. Terus lagi pergi rame-rame. Dan gue kan kalau pergi temenan kan nggak sedikit ya. 25 orang, 12 orang. Ntar pas Dia sebetulnya ini agentur.
Tour agent dia. Dia tour agent sebenarnya. Pakai bendera kalau pergi. Pergi rame-rame ya, pergi rame-rame, Heeh, terus makan gitu. heeh, Terus pas makan heeh, biasa kan gitu. Siapa yang mau bayar? Nanti kita split bill ya gitu. Terus ntar heeh. panggil waiternya gini, billnya udah di settle Pak. Sama siapa? Mm-mm. Sama siapa? Sama siapa? Seneng lo kayak gitu. Meleot kayak gini. Sama siapa Meleot. sih? Siapa? Eh, Gue nanya, eh, nanya izin nanya. Abis itu kayaknya nggak berlanjut hubungannya ya. Bunga Abis, abis, terakhir. abis dia bilang gini, anjrit, bayarin sih bayarin nggak 25 orang juga nyet. Nggak rombongan gini, satu panti lo bebankan kepada gua. Terus Aduh. romanticism yang tidak terencana tuh kayak misalnya kayak gini ya. Gua kan juga sebenarnya pengetahuan kuliner gua kan sangat basic, Wet. Lu setuju gak sih? Kan gua kan nggak kayak lu ya. Mm-mm, Gue tuh pengetahuan apa-apa tuh basic banget gitu. mm-mm, Kayak gue tuh si siapa gitu teman gue bilang, kita makan yakiniku yuk nek, yakiniku. Terus kan gue gini, yakiniku tuh yang daging dibakar bukan sih? Gue gini, iya daging daging Jepang mm-mm, yang dibakar-bakar gitu. Oh gitu. Terus gini, emangnya mm-mm, belum pernah makan yakiniku? Kayaknya pernah deh, tapi kok nggak inget ya? Gue bilang gitu. Emang di mana sih makanan yakiniku yang enak? Wih banyak di Jakarta gitu. Yakiniku tuh enaknya kalau begini-begini. Oh oke oke oke. Ya udah gue udah lupa tuh. mm-mm, Emangnya katanya nggak suka makan daging. Belum pernah sih, gue bilang ini. Nggak pernah secara sadar, gue bilang gitu. Oh iya, 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 oke, oke, oke. Terus, one day, one time, pas lagi pergi, makan di mana, makan di mana, makan di mana, makan di mana gitu. Kan kalau kalau kita mm-mm. pergi tuh, makan di mana itu bisa jadi PR nggak sih, Wet? Suka kayak di Iya, mana ya? lumayan. Iya kan? Kayak Mm-mm, kemarin, mm-mm, ada temen gue, sama pacarnya tuh bilang, ih repot banget tau nggak lo tiap kali pergi tuh nyari tempat makan di mana. Kita bisa ribut nih di jalanan. mm-mm, Terus mau makan di mana? Muter-muter, muter-muter. Gue pikir gini, ini orang nggak tahu ya mau makan di mana, rese banget nih buang-buang bensin macet di jalan. Tiba-tiba ngek masuk restoran. Restoran apa nih? Ini restoran Jepang. Kan seneng kan? Kalau restoran Jepang aman kan? Aman-aman. Gitu. Ya udah pas duduk, yakiniku set gitu. Omakase. Iya yang diantar-antar satu-satu gitu. Omakase. Eh, eh, Terus gue gini, ini apa ya? Kan katanya pengen makan yakiniku, pengen nyobain makan yakiniku enak. Oh, yakiniku. Bok, lu kan mau jelang 50 ya. Huh. Mau nggak agak loosen up dikit? Gue mesti mandi magnesium kali ya. Gue nggak tahu ya. Apa lu mesti luluran magnesium? Apa lu mesti... Gue nggak tahu deh mesti lu apain. Loosen up dikit deh. Lu senap tuh maksudnya gimana sih? Lah, emangnya lu lihat baut hidup gue tuh kurang 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 longgar. Gini, lu ngondoy iya, ya. Meleot iya. Kata Tapi lu Rio, tuh... perlu pelepasan. Iya. Lu tuh kaku banget loh. Guys, lu Emang. kalau mau bilang gue kanebo, Dave itu jauh lebih kanebo daripada gue. Trust me, it works lah elemen. Serius buat gue. Iya, Contoh ya, contoh ya. Lo ilangin konsep delay gratification lo, please. delay gratification. Please. Udah, Bo. Udah. Lepas deh. Udah deh. Jangan nanti aja, besok aja, kapan-kapan. Enggak, udah. Stop it. Ih, daripada lo mati penasaran nggak pernah nyobain apa-apa, coba lo bayangin. Sialan lo. Gue nyobain apa yang gue mau, tapi ada batasnya. Nah, udah deh, Bo. Lepas deh, longgarin deh. Mau. Kan lo juga yang ngomong katanya kan, kita tuh harus memperkaya nuans, tabung-tabung, inspirasi memori, apalah-apalah. Ya, coba deh. Ini berapa tahun lagi menuju 50? 2 tahun. Coba lo maksimalin 2 tahun lo ini. Lo pergi, lo explore, lo makan, ada restoran baru, lo pergi. Lo cobain semua. Serius gue. Iya. Dia gak suka nih. Iya. Makan tuh buat gue lagu makan itu tuh buat gue ya it's nice experience tapi it's not
core gitu. Tapi gue suka, gue bisa menikmati. Tapi ya oke gitu. But I get the point gitu bahwa YOLO, you only live once. Emang ngumpulin pengalaman hidup. That's true, that's true. Iya, Lo kemarin iya. sempat terpapar nggak sih, Iwet, dengan satu konten seorang cowok di Jepang? Iwet, Mm-mm. Yang sempat bilang apa? terpapar? Jadi ada kan orang Jepang itu kan hidup sangat frugal ya. Mm-mm. Ya, jadi ada satu bapak-bapak, dia sepanjang hidup dan sepanjang dia bekerja dan berumah tangga, dia hidup itu sangat frugal, Iwet. Karena dia Oh, gue tahu, mempersiapkan, gue tahu. oh Iya, ya, lanjut. Tahu. dia mempersiapkan hari tuanya dia bersama istrinya supaya nggak ngerepotin anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak masih kecil, dia mempersiapkan pendidikan anak-anak. Anak-anak udah selesai pendidikan, anak-anak udah kerja, dia mempersiapkan hari pensiunnya dia supaya nggak ngerepotin anak-anak. Oke? At the age of 67, istrinya tutup usia, meninggal. Kanker atau apa gitu. Terus, dia bikin konten. Kontennya dia itu jadi viral. Apa isi kontennya? Nah, Isi kontennya itu adalah, dia bilang gini, gue agak menyesal. ya, Gue hidup terlalu frugal, ya, mempersiapkan hari tua gue bersama istri gue, tapi gue yes. lupa take into consideration bahwa mungkin salah satu dari kita akan meninggal duluan. Sementara Yes. tabungan memori gue sama istri gue itu sedikit sekali. Gak ada. Mm-mm. Dia jarang jalan-jalan sama istrinya berdua aja. Nggak pernah ajak istrinya makan ke restoran mewah. Nggak pernah beliin istrinya barang yang emang si istri mau. Pak Suzuki ya? Itu. Ya. Oke, boleh gue gantian sekarang? Mengacu kepada obrolan Kak Dave tadi barusan. Sekarang lo bayangin, Pak Suzuki kan menyesal ya, karena dia tidak punya tabung-tabung memori yang banyak bersama istrinya. Kan gue nggak punya istri. Nah, justru gue balik. Bayangin kalau lo nggak punya tabung-tabung memori yang bisa lo ingat bersama diri lo sendiri. Lebih sedih nggak sih? Oke, I get your point. Betul, gue Iya. setuju. I get your point. Iya, I get iya. your point. Tapi Iya, jenis tabung memori setiap orang itu beda loh, Web. betul, betul. Iya, gue ngerti maksud lo. Gue setuju. Gue ini Iya. tipe orang yang suka delay gratification. That's true. Uh-uh. Tapi tabung memori Uh-uh. bukan berarti hidup gue minim tabung memori. Enggak. Nah, Gue punya beberapa yang memang gue jaga buat diri gue sendiri. Tapi gue Nah. beda dari mungkin lo yang bisa menikmati tabung memori lo. I need to treat myself with vintage pieces from Jean Paul Gaultier. Gue been there done that. Udah pernah gue. Iya. Dan udah nggak pengen. Atau lo Iya. pengen sehari 3 kali makan di Erina? Di mana? Esina. Esina atau di August. Gue Uh-uh. udah pernah nyobain dan gue biasa aja gitu. Iya. Tapi I get the point. Tapi don't Yes. judge how I spend my tabung memori. Iya. Intinya sih gini sebenarnya. Nggak harus makanan, nggak harus liburan, bisa apapun. Cuma poinnya gue adalah gini. Give yourself the best. Dah itu aja. Apapun itu. Apapun itu. Hmm. Apapun itu. Nah ini gue setuju. Always give yourself the best. Nggak perlu Iya. nunggu orang lain Iya. untuk memperlakukan. Iya. Kenapa jadi kesini Iya. sih? Gue kan tadi lagi pamer kalau gue punya romantisisme. Lu tuh belakangan lagi memanipulasi deh pikiran gue. Nggak ada. Gue nggak ada manipulasi apa-apa. Lu tuh controlling. Lu jadi Dave Hendrik. Gue nggak kontroli. Kemarin gue diputusin karena gue tuh suka memanipulasi. Nah lu sekarang jadi Dave nih. Lu controlling. Orang gue lagi pamer kalau gue punya tabung-tabung romantis. Jadi nggak jadi lagi nih tabung-tabung romantis gue. You pay me as somebody pelit. Nggak punya pengalaman hanya karena gue nggak pernah makan di Asina. Sama gue. Bukan begitu. Apalagi yakiniku juga rasanya sama aja. Bukan yakinikunya, sama siapanya gue makan yakiniku. Tuh kan,
Balik lagi kan sama siapa? Iya memang. Gue tuh, Jangan. it's the company I keep gitu gue tuh. Jangan. Gue nggak It's suka menikmati, yourself. gue nggak suka menikmati sesuatu sendiri. Gue nggak suka. I don't like Kenapa? it. Why? Bahasa cinta gue tuh quality time. Ya kan quality time bisa sama diri lu. Itu hari-hari 24 jam. Enggak. Itu apa sih barusan? Itu juga gue dikasih helm. Gue hari-hari naik ojek. Gue udah biasa. Oh, kasih. Dikasih kepes-kepes. Tapi bener nggak? Setuju nggak lo? Setuju, tapi lu jangan judge. Lu judgmental. Gue Lu nggak manipulasi. ngejudge. Demi Allah gue nggak ngejudge. Bohong bokeh. Kita harus bikin kaos ya. Bikin kaos ya. Apa? Bohong. Don't judge me ya. Apa? Bukan. Apa? Bohong bokeh gitu. Ya, Iya, bikin bohong bokeh ya. Udah Bokeh ya. banyak loh ya. Udah banyak bohong ya. Bokeh ya. Tiara, ditulis. Jualan kaos, 100 ribuan. Bohong bokeh. Ya, kalau 100.000 kaos partai. Saya nggak tahu. 150 ribu bisa nggak bikin kaos? Bisa. Bisa. Tapi tipis banget marginnya. tetap. bisa. Tapi tipis kayak cuma 20.000 gitu marginnya. Habis buat ongkir. Kemarin Nggak soalnya balik modal. Didi Koko Gamis Aduh, bilang capek. gini, Duet nggak mau bikin kaos, gue gini. Emang lu bisa bikinin? Bisa. Isinya quote-quote kalian gitu loh, kan banyak banget. Gue nih, lu mau bikinin? Mau, gue bikinin ya, terus jual buat merchandise. Jadi kalau orang yang nggak pengen beli piyama, nggak pengen beli mak karena harganya mungkin terlalu tinggi, yang di bawah gitu Bisa mau, beli kaos, mau, iya. gue gini. Ntar gue tinggal gue ke si Didi. Bisa. Bohong bokeh. Gue udah punya model kaosnya yang bisa dipakai. Bisa ada. Pasti lu punya. Lu kan doyan belanja. Lu nggak pernah delay gratifikasi. Pasti. Nggak, Apa sih yang lu nggak punya? Apa yang lu nggak punya? Apa? Aduh guys, tolong gue guys, tolong. Salah ini guys, salah gue. Salah gue guys. Ini mah 15 menit terakhir ngereok guys. Ini show-nya udah ganti. Edisi apa sih hari ini duetnya Reok Ponorogo? Dikasih pita. Aku bukan Denada. Lu lihat nggak Denada di MNC? Pitanya gede banget. Pitanya gede banget. Kenapa sedih orang dia cantik? Sedih. Bukan yang itu dia nyanyi sama AI ibunya. Oh iya bener. Aduh, kejeduk. Aduh. Dalam tema duet Reok Ponorogo. Nggak, my point adalah ternyata gini ya. Ternyata gue juga sempat sih ngerasain romance kecil-kecil Iya. gitu. Cuman Pasti. bankingnya itu nggak ke highlight aja di diri Iya. gue tuh nggak ke highlight gitu, nggak yang gitu. You know. Iya kan? Maksud gue kayak nggak tahu ya, mungkin lu fokusnya memang sama pain-nya aja kali. Bisa jadi ya. Mungkin gue tuh sadomasochistic ya. Ada loh orang-orang emang kayak gitu. Iya. Iya kan? Emang sukanya nyiksa diri aja. Kalau nggak kesiksa tuh kayak, bentar ya, kayak ada yang kurang ya hidup gue, apa ya, cari masalah ah. Ya kan? Could be. Iya kan? Ada kan orang yang kayak gitu? Tapi aku mau bilang, geng duet, terima kasih ya. Kalian, you guys, thank you. You guys really made my day yesterday. Hebat. Perhatian kalian hebat. I truly appreciate it. Bertanya deh. Dengan lo mengingat-ingat memori-memori yang indah-indah tadi ya, Seneng. does it need nah kan? Seneng. Iya kan? Seneng. Iya. Kan lo juga yang ngajarin. Apa tuh lo kata? Feel good folder. Nah. Iya kan? Seneng. Oh, Iya. apa tuh? Gue mungkin nggak, kalau anak sekarang kan nyebutnya Sleep call. ditemenin berdoa gitu. Pernah? Nggak pernah. Tapi sholat taraweh bareng pernah gue. Mau tidur gitu gini. Udah ngantuk nih.
gue, Mm-mm. aku kamu dong, aku kamu ya. Aku udah ngantuk Heeh. nih. Gitu. Ya Mm-mm. udah tidur aja. Aku mau berdoa dulu. Ya udah deh, aku tungguin. Terus lu doanya kenceng-kenceng apa dalam hati? Dalam hati lah. Ya, lebih romantis kalau doanya berdua. Ya kan belum tinggal serumah, namanya juga belum diresmikan oleh Ya, pemerintah. ya Kak. Ya, sampai kapan nih resminya? Sorry banget nih bro, kagak bakal resmi sampai kapanpun. Bukan apa-apa nih. Jadi aku nih selamanya tanah giri, Kak. Iya, sulit Kak, sulit ya kan? Gitu. Ya gitulah. Senang ya mengingat-ingat gitu. Tapi iya sih, now Ya kan? I shift my perspective gitu ya. Yang diingat-ingat jangan cuma nginget pahitnya aja, jangan cuma nginget sakitnya Nah, aja, tapi iya, diingat-ingat juga yang manisnya gitu. Kan sebenarnya ya iya, Iwet, we do this with our friends loh. Kamu suka gitu nggak sih, iya, geng duet? iya. Kalau contoh gitu ya, misalnya kalau lu lagi kumpul sama teman-teman lo, apa sih yang biasanya kita lakukan kalau kita lagi kumpul sama teman-teman? Korek memori lucu-lucu kan? Iya, lu ingat gak waktu kita jalan-jalan ke sini, Mm-mm, terus si ini begini? mm-mm, Itu kan sebetulnya mm-mm. mengulang kembali memori, ya kan? Iya. Because it felt good. Peristiwanya udah Ah, lewat, tapi emosinya masih ada dan kita masih bisa manfaatkan untuk kembali merecharge. Yes? iya. Gue kayaknya abis ini harus kirim invoice sih ke Mbak Wati. Lo lumayan Kenapa? sembuh loh ngobrol sama gue. Harus di charge. Tapi coba ya, lo inget-inget lagi deh. Nostalgia, nostalgia. Lo lebih gampang mengeluarkan cerita soal gue udah ke airport, gue tungguin, ternyata dia delay, dia nggak jadi keluar, tapi Iya, ternyata sosial medianya jalan terus pas lagi nunggu. Kayaknya emang dia udah nggak suka sama gue. Satu, iya. Itu ya cepat kan? tuh gue. Gue itu cepat. Cepet loh. Tapi kalau ada nggak dalam hubungan yang itu tuh, yang si orang itu, yang indah? Coba gue tanya sama lo. Lama kan? Dikasih surprise ulang tahun. Satu. Seneng nggak? Senang. Gengsi. Mukanya gengsi. Coba lebih tulus ngomong senengnya. Coba lebih tulus. eh Sari roti dituncelepin pakai lilin ulang tahun. Tuh. Tuh. Itu cute loh. That is sweet. That was sweet. Seneng nggak? Senang. Waktu itu senang, senang. Ya. Soalnya waktu Ya. itu Ya. masih di fase indah. Iya kan? Senang, senang. Lagi. Apa lagi? Apa lagi? Coba. eh Dibikinin puisi itu, ya itu. Oh itu dia. Dia pun juga suka, suka. Nah, seneng nggak? Dibikinin playlist lagu. Seneng nggak? Walaupun lagu-lagunya gue gitu, tapi ya udah deh gitu ya. Senang, senang, Oke. senang. Oke, sekarang gue tanya, itu tadi udah 3 ya, apa 4 gitu ya, Mm-mm. kesenangannya. Berapa banyak yang menyedihkan? Coba gue tanya. Tadi yang airport, satu. Nah, sayangnya di hubungan yang itu lebih banyak yang menyedihkannya. Oh iya? Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kan tetap ada kan bahagia-bahagianya. Ya, aduh, iya, ya, 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 ya. Jadi it's shifting our perspective in just remembering the goods of every relationship gitu ya, instead of Iya, remembering the bad gitu. That's nice. That's iya, nice. iya. Om Burhan apa Menurut Dedes? gue gitu. Kayaknya kalau Om Burhan apa Dedes lebih manis Om Burhan. Om Burhan ya. Iya. Gue pernah gini, gue tuh pengen makan, gue nonton acara Ah, masak ah. di TV, acara masak Mm, di TV. Terus masak makanan Spanyol. Terus ada mm, jurinya tuh bilang si kontestannya disuruh mm, masak mm, paella. Paella, lo tau mm, paella gak mm. sih? Tahu paella, 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 paella. paella, paella. Nasi perak kan? Nasi Iya, perak alias. heeh. Karena bawahnya harus gosong. Gue pikir Iya. makanan apa ini? Nah, si jurinya itu bilang, wet paella yang baik itu justru yang bawahnya itu gosong dan keras. Dia bilang, waktu Iya. gue kawin, gue bilang sama chefnya, kalau sampai lo hidangkan paella nggak kerak, gue nggak bayar lo. Gitu. Terus kan gue, Heeh, heeh. lihat acara itu di TV, gue gini, kayaknya enak ya, gue belum pernah, Nek. Gue kan kalau makanan Mm-mm. Spanyol, taco, burrito,
Pak Rito, pokoknya keluarganya Rito deh ya. Ayah gue belum Kak kenal. Rito, De Rito ya. Ber. Sis Rito ya, Bu Rito. Paya gitu gue belum pernah deh. Ya, Pengen ya Paella gitu. ada Bu Yaya juga, ada Bu Ya. Yaya, ada Kak Yaya. Keluarganya ya. Iya kan? Aduh capek. Terus gue bilang Keluarga gitu. Ea. Ini apa Terus Mbak? lo Gitu. bilang, Ini apa Mbak? Ah, Ea. ini paella. Gue bilang, gue pengen deh nyobain paella gitu. Terus dia Mm-mm. juga, ya gitu. Ini orang yang sama yang memang bisa mengappreciate makanan. Terus makan apa ya, makan apa ya, makan apa ya, makan apa ya gitu. Terus ya udah gitu. Melipir, ngek gitu. Gue gini, ini restoran apa ya gitu. Cobain aja. Mm-mm. Oh ya udah. Terus begitu buka menu, Mm-mm. paella seafoodnya satu ya. Gue gini, oh, Mm. itu gue. Ini juga berlaku dalam hidup menurut gue. Banyak dari kita yang biasanya menyimpan memori, justru memori yang jelek-jelek instead of memori yang baik-baik, yang indah-indah. Kalau memori kita terhadap satu sama lain, apa yang indah? Gue sama lo, ini ngobrol kayak gini aja menurut gue memori indah. Ya, berkembang tuh. Emang murah anjir. Ya lo. Gue gak bisa lah digitu-gituin. Gue tuh gak bisa loh. Murah anjir. Lo. Ih, pasang harga dikit ngapa sih lo? Ih, parah banget. Ih, Ibu, baju diskon di pojok busana, Bo. Udah pojok busana diskon pula di gerobak. Ya udah gue tuh gampang banget. iya. The moment kita nih ya, yang indah nih. Salah satu ini yang paling baru lah, maksudnya recent gitu ya. The moment kita bilang gini, kita lanjutin ini jadi sesuatu yang lebih serius yuk. Itu menurut gue, buat gue kayak that's something for me. Oh. Duet ya, duet jadi serius, bukan gue sama dia, bukan, enggak, beda. Tetap gengsi dua-duanya. Iya, itu menurut gue kayak itu karena it's a big thing loh, untuk bikin ini nih, duet ini jadi sesuatu yang serius, it's a big thing. Ya, kalau gue mungkin Jogja. Trip kita ke Jogja. Oh, David. Oh, iya, tapi Jogja ya? gila sih. Iya, it was short but very, aduh. Itu tuh the start of duet itu Iya. trip Jogja. Jogja. Iya, bener. Belajar bikin meet up, ngundang orang Iya. di sosial media, ternyata ada yang datang, ada yang support, kasih tempat, Iya. ada yang kasih goodie Iya. bag gitu, ternyata Iya. orang yang datang tulus-tulus. Itu kan cikal bakal kita bikin Iya. duet jadi komunitas, Wen. Iya. And rasanya tuh Iya. menurut gue the first time tuh memang rasanya tuh itu rasanya kayak gue pertama kali makan yakiniku, gue pertama kali makan paella, ya itu pertama kali di Jogja kita bikin meet up tuh rasanya tuh Iya. Iya, bener. Setuju gue. Dan itu kalau anak zaman sekarang bilang core memory. core memory. Core memory. Lo masih inget kan ya detik-detiknya, mulai dari di mobil idenya keluar, Iya. terus yang kita post link itu di Insta Story, terus kita makan yang di pojokan apa tuh, alun-alun kidul apa alun-alun apalah itu. Iya, soto yang dapurnya kelihatan itu kan. Iya, bukan soto, nasi apalah gitu ya, bronkos atau apa gitu. Terus kita balik ke hotel, tidur siang, tiba-tiba pas udah mau acara, anjrit yang daftar 200. Iya. Ya kan? Iya, panik. Iya, panik. Terus Mbak Wati mulai, gimana lo, kamu mulai panik, mulai takut, gimana ini gitu ya. Aduh, cari tempat di mana? Gitu. Iya. Iya kan? Iya, Terus Nutrition mau support, terus cafe yang di Malioboro itu mau support. Iya. Ya kan? Ya, seru ya itu ya. Dan kadang-kadang ya, hal-hal indah ini kemudian akan bisa membuat lo memaafkan seseorang. Hal-hal indah ini bisa membuat gue memaafkan seseorang. Siapa yang perlu gue maafin, Nek? Lu. Enggak, bukan.
Bukan, Aku maksudnya nanya. bukan memaafkan, tapi maksud gue gini, kalau misalnya lo lagi kesel, lo lagi emosi, tapi lo mengingat hal-hal baik itu tuh akan Oh kayak ya, meluluhkan ya. kekesalan lo, kekerasan hati lo. Dan you know what? Ini yang juga dilakukan oleh Dokter Yuliana dalam sesi hipnoterapinya. Oh ya, nah gue suka nih, gini ya. Memang siaran duet itu kan nggak penting tapi berpengaruh, ya. Tapi kalau dipikir-pikir tuh itu kita loh, Wet. Yang kita lakukan tiap Iya, pagi tuh, apa itu kita tuh, aja tagline kita? Nggak udah itu penting aja deh, tapi berpengaruh. nggak ada beban, nggak penting tapi berpengaruh. Yang kita bikin kaos ya, nggak Ya, penting tapi kaos berpengaruh. lagi, capek banget. Udah 3 nih kaos lo mau jadi limbah fashion, mau bikin perusahaan fast fashion. Lah, ini kan PO, nggak ada limbahnya, Dodol. Oke, lanjut. Oh, apa tadi ya? Eh, eh, siaran kita itu mungkin kedengarannya nggak penting tapi ada Oh, impactnya. iya. Soal Dokter Yuliana, Dokter Ya, Yuliana. gini, kan tadi kita tuh bilang biar kita cerita, tapi kan kita tuh selalu ada take away-nya. Nah, take away-nya tuh mungkin Iya. itu. Coba, apa yang lo Iya. pelajari dari sesi terapi lo sama dokter Kenapa Liliana? sih harus selalu dibikin kesimpulan dulu? Biarin aja dulu ngalir. Oh iya, Tunggu nanti ya di YouTube Duet Dave Iwet, oke? Iya, takeaway-nya menurut gue itu, Dave, tadi. Satu adalah eh, always yourself. Dari obrolan kita pagi ini ya, always yourself first, gitu kan. Makanya kan tadi kalau gue bahasa gue mungkin agak jadi kesannya kayak judgmental karena gue bilang stop deh delay gratification, gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu kan maksudnya adalah itu, lo utamakan diri lo. Kalau ada sesuatu yang lo suka, lo kerjain aja, itu satu. Terus yang kedua, remember all the good memories, dan itu akan ya. bikin lo melunak gitu hati lo. Lo kesel sama orang tua lo kesel sama pasangan lo marah sama siapa. Ya nggak sih? Tapi ketika lo ingat momen-momen indah, lo ingat momen-momen bahagianya, anget hati lo. Iya. Dan dokter Yuliana menganjurkan itu ke lo ya? Yes. Bukan, dalam sesinya dilakukan itu. Jadi Oh. abis dikeluarin tuh emosi gue, kekesalan gue, sampai nangis kan gue berderai-derai. Bisa, Iwet Ramadan bisa punya air mata. Ada hormon air mata di badan lo. Tuhan kasih, spek lo ada, say. Ya kan hipnoterapi, Nek. Nggak sadar nangisnya. Softwarenya ada. Adin, alhamdulillah ternyata. Emang lama disimpan aja udah agak karatan. Airnya juga rasa besi begitu keluar. Gue pikir saking jarangnya begitu netes kristal. Oh, gue tampung. Gue roncek jadi kalung lo nanti. Air mata Iwet nih, kristal gitu loh, cerita nanti kemana-mana. Terus lanjut ya. Abis itu, dia gali. Sekarang coba inget-inget. Apa yang paling disuka? Apa yang paling dirasa menyenangkan? Terus gue cerita, suka waktu begini, waktu begitu, waktu ini, waktu itu. Coba bayangin kalau itu dilakuin lagi. Terus selesai dari situ tuh kayak, iya ya gitu. Ya kan? Iya. Iya. Itu mungkin ini juga yang dikatakan Abu Marlo di podcast Duet With. Kan dia bilang gini, kan gue nanya apa yang Abu Marlo lakukan ketika menjelang tidur. Kan dia bilang dia melakukan ho'oponopono kan. iya. I'm sorry, I forgive. Iya. I forgive, Iya. I love you. Iya. Terus dia bilang, Iya. aku nggak mau tidur dengan ampas emosi dari satu hari itu. Lu bayangin ya, kita tuh kadang banyak tidak berkesadaran, kita tuh berangkat pergi tidur dengan ampas emosi, bukan cuman harian, mingguan, bulanan, tahunan. I'm sorry, forgive me, I love you. Iya kan? So it's a good thing. Gue waktu gue kemarin lagi broken hearted gitu ya, gue mencoba si Ho'oponopono itu lagi ya. Kan gue juga pernah diajarin itu waktu gue psikoterapi. Nangis sih gue gitu, maksudnya ternyata ya memaafkan itu nggak gampang loh. Kan kalau kita lagi happy gini ngomong I'm sorry gampang banget, tapi lu bayangkan kalau lu lagi kesel sama seseorang, terus sebelum lu pergi tidur lu masih punya rasa emosinya, lu bayangkan orang itu dan lu seolah-olah lu mengucapkan I'm sorry to that person in your mind, meleleh pasti hati lu. Setuju. Ada satu lagi, kalau ditanya apa momen indah kita berdua. Apa ya?
Buat gue, kalau lo happy, Hah? beneran. Lo nggak sadar ya, gue selalu nanya, are you happy? Suka nggak lo? Masa sih? Nangis lagi anjay. Makanya gue tuh uring-uringan. Kalau lo lagi uring-uringan, kesel gue. Gue tuh jarang loh uring-uringan. Bah. Ya, dan gue sebel sama orang-orang yang bikin lo jadi bete. Itu gue sebel sama orang-orang itu. Tapi Iwet, satu orang yang paling sering membuat aku uring-uringan hanyalah diriku sendiri. Pemegang, pemegang kunci kebahagiaan aku hanya ada di aku. Nah, itu dia. Ya udahlah Tidak, gitu. tidak ada orang yang dapat membuat aku bahagia kecuali Ah, tuh lo ngobrol sama Cinta tuh. Cinta siapa namanya, Bo? Cinta Kabogoh. Bukan, gila. Say, Cinta Brian. Lo tahu nggak Cinta Brian yang kayak apa? Ya, tahu lah. Pacar Gisel kan tahu. Gantengnya. Oke, itu dia. Kemarin tuh gue ngobrol. Cepet banget. Cepet banget switch-nya. Lu tuh udah pernah ke psikiater atau ke psikolog gitu belum sih? Coba deh, lo assess diri lo. Enggak, kemarin gue ngobrol sama teman-teman gue gitu. Biasa kan gini, siapa selebriti yang menurut lo ganteng gitu. Terus kayak, ini, itu, ya, ini, itu, Aryo Bayu, ini, itu gitu. Siapa tuh aduh, yang bapaknya anaknya basket itu yang dadanya berbulu. Aduh, aduh, pemain film kayak Aryo Bayu yang Indonesia, mukanya Oka Antara. Oka Antara, ini Chico Jericho, apa? Ada yang bilang Jerome Pauline, ada yang ini itu. Terus gue gini, Maaf kak, punten boleh nyelak dikit kak, nyelak dikit aja. Kenapa nggak Oka Antara diingatnya adalah itu tuh yang orang Bali, Kenapa harus itu tuh yang dadanya berbulu anaknya main basket? dadanya emang berbulu, Nek. Ya tapi kan nggak perlu lo ingat. Masuk gimana dong? Parah banget. Terus kan gue gini, gue siapa ya? Aduh, siapa ya artis Indonesia yang gue bilang cakep tuh? Teman-teman gue ini, lo gak asik banget sih? Masa sih gak ada yang cakep di mata lo? Ada, tapi siapa ya? Niko Saputra. Niko tuh gak cakep, Niko tuh karismatik. Itu Hah? siapa? Ada Siapa? lagi. Karismatik. Siapa tuh yang Arab yang aduh, pokoknya semua film Indonesia yang main dia. Ketua FFI. Aduh, Reza Rahadian. Reza enggak, Reza tuh charming kata gue, Reza tuh nggak cakep, siapa dong siapa, terus kan gue mikir, siapa, nah pagi ini gue ketemu, Cinta Brian cakep buat gue. Lo harus ketemu sama dia, Cinta Brian. Hah? Glendot lo pasti sama Cinta. Dia tuh kata gue kayak Superman. Emang Superman Indonesia dibilangnya. Iya kan? Iya, dia kan pakai kacamata gitu, kacamatanya kotak. Kenapa kita jadi ke Cinta Brian ya? Au, udah jam 8, udahan ya, Oh, udah iya. 1,1 juta likes juga. Makasih banyak. Besok kita hari Jumat masih ada obrolan lagi, kita tutup warungnya dulu. Ingat, besok kami akan kembali dengan obrolan yang nggak ada isinya, tapi Nggak penting, tapi berpengaruh. Bye. bye.